Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjatihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan pagi yang penuh dengan keberkahan. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, seperti doa dari bangun tidur kita. Ya, karenanya melalui fenomena tidur Allah Subhanahu wa taala ya, ingin memberikan kepada kita tentang salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghidupkan kita setelah matikan kita. Makanya kita disunahkan setelah bangun tidur itu membaca doa. Alhamdulillahilladzi. Hafal gak nih doanya nih kita, Mbak? Jangan baca bangun tidur nggak baca doa nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi memang tidur itu salah satu fenomena dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita sementara. Ada orang yang memang setelah tidur itu nggak bangun lagi, Pak. Tidur terus. Maka kemudian ketika kita dihidupkan lagi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk banyak bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Ya. Dan Allah lah Subhanahu wa taala ya yang telah mewafatkan kalian pada malam hari, yaitu waktu tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah juga Subhanahu wa taala untuk memerintahkan mengetahui apa yang sudah kalian kerjakan selama di pagi hari. Ya, kita hari ini dikejutkan dengan meninggalnya dari salah satu jamaah kita, Bapak Syawal, yang mendadak. Ya, karena baru semalam jamaah di sini ya, Pak ya. Semalam masih Isya di sini, subhanallah. Ya, tapi kemudian waktu subuhnya itu sudah tidak ada. Itu sifat dari kematian, Pak. Karenanya sudah sampaikan bahwa ada 3 hal yang tidak pernah mungkin bisa dipegang oleh manusia, apapun itu, sekuat apapun manusia, sehebat apapun, setinggi apapun ilmunya, dia tidak akan pernah bisa memegang apalagi memaintain ya meramal tentang 3 hal ini. Yang pertama itu tentang jodoh. Dia nggak akan pernah bisa manusia itu melihat mau menikah sudah diatur waktunya, saya akan menikah di usia 24 tahun. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sampai meninggalnya dia belum nikah, nggak akan nikah dia. Yang kedua tentang rezeki. Rezeki pun sama, ya. Kita sudah kerja banting tulang, keluar dari pagi pulang malam. Tapi kalau kita dibatasi rezekinya hanya segitu, yang segitu, tidak menambah. Yang ketiga tentang ajal. Tentang ajal, manusia mau sekuat apapun mereka menolak, tetap ajal itu jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya, karenanya sebenarnya kemanapun kita pergi itu bukan kita lari dari bukan kita lari dari malaikat maut, Pak. Tapi sebenarnya malaikat maut itu mereka sudah menunggu kita di hampir
Ya nih, setiap persimpangan jalan yang kita lewati, bukan kita yang kabur, tapi kita yang menuju mereka sebenarnya. Cuma belum lagi waktunya. Maka itu yang kemudian membuat kita selalu diminta untuk senantiasa mengingat dan bersyukur dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan kepada kita berupa usia yang panjang. Ya. Usia panjang merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga diikuti dengan amal kebaikan. Ya. Kalau kemudian kita diberikan usia panjang, maka itu juga merupakan tanda, ya, atau cara bagi kita untuk menebus seluruh kesalahan-kesalahan yang sudah kita lalui di hari-hari yang silam. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, ya, memberikan kepada kita usia panjang, waktu yang luang, untuk kemudian kita itu senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh aktivitas atau perbuatan dari kita yang kita lakukan yang mengandung unsur dosa. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Syawal rahimahullah diberikan kelapangan kubur, ya, diterima amal ibadahnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang terbaik. Ini merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah, ya, kematian, karena kita itu juga disunahkan untuk berziarah kubur, Pak. Nah, ini hati-hati, pembahasan sensitif ini, ya. Disunahkan untuk berziarah kubur. Bukan berziarah kubur yang dipahami oleh masyarakat kita orang Indonesia, tapi artinya ziarah kubur yang kita itu memang di sana untuk mengingat kematian, untuk melihat bagaimana nanti tempat kita setelah di dunia itu adalah kuburan itu, ya. Rumah yang hanya berapa meter kali berapa meter, 2 kali 1 meter, ya, itu yang tempat tinggal kita terakhir. Ya, kita disunahkan memang untuk melihat itu agar kemudian kita itu tidak banyak terlena dengan kehidupan dunia, Pak. Lihat kita hari ini, ketika kita hari ini lebih banyak memikirkan dunia, perasaan dan sensitivitas sensor kita tentang alam kubur, alam mati, akhirat, surga, neraka itu perlahan mulai terkikis. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam hati kita dunia, pekerjaan, gaji, nafkah, seluruhnya tentang dunia, proyek dan sebagainya. Jadi perlahan tentang aktivitas sensor hati kita terhadap kehidupan kita setelah dunia, ya, amal perbuatan kita yang akan dihisap, kita akan melewati sirat dan masuk ke surga atau neraka dan sebagainya, itu mulai perlahan terkikis, tergantikan dengan kehidupan-kehidupan dunia yang kita hari ini sedang berlomba-lomba. Ya, makanya di antara doa yang Nabi SAW sering ulang-ulang, yaitu doa Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini menjadi kegundahan terbesar hidup kami. Nanti kalau gundah terbesarnya itu adalah dunia, kegundahan tentang akhirat, kegundahan tentang kematian, itu mulai perlahan terhilang. Padahal kehidupan kita setelah dunia itu merupakan kehidupannya kaum beriman. Coba kalau kemudian saya itu mengatakan ini di depan orang-orang kafir, Pak, orang-orang Nasrani, masuk gak? Nggak masuk. Mereka jangankan hidup setelah mati, mereka nggak percaya ada hidup setelah mati. Coba. Makanya kemudian mereka itu banyak menggelontorkan uangnya, uang banyak mereka itu dihabiskan buat bangun masjid, ikut bangun pesantren, sedekah anak yatim, ikut bantu ini dan sebagainya. Yang mereka tuh sangka bahwa seluruh amal yang mereka sudah berikan, sudah lakukan, itu mereka akan mendapatkan balasannya tuh nanti. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Seluruh amal yang sudah mereka kerjakan, yang mereka yakini akan mereka dapatkan, padahal mereka itu hanya akan mendapatkan amal-amal mereka itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka itu tidak memegang kuncinya, Pak. Ya, kalau dulu pernah digambarkan ada orang yang balapan lari, Ustaz Abu Fathia itu, orang balapan lari maraton, kemudian lari sekuat tenaga berapa kilometer, kemudian menang. Ya, masuk di garis finish pertama. Begitu pembagian hadiah, dia mengklaim
untuk mendapatkan hadiahnya. Kata panitianya, lu nggak bisa. Antum nggak terdaftar kok. Antum cuma ikut larinya, tapi nggak ikut terdaftar. Antum nggak daftar perlombaan, nomor antum nggak ada. Tapi kemudian meminta klaim dari hadiahnya. Itu sama seperti orang-orang kafir. Mereka mengklaim akan mendapatkan balasan ganjaran di akhirat nanti, tapi justru yang mereka lakukan ya tidak terdaftar dalam koridor orang-orang yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa beruntungnya kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan pemahaman ya, sekaligus keistiqomahan kita dalam memegang teguh ya agama ini di akhir zaman, yang kata Nabi SAW itu ketika kita memegang sunnah ya dan agama ini di akhir zaman nanti seperti kita itu memegang bara api yang kalau kita pegang itu panas, capek, lelah, tapi kalau kemudian kita lepaskan kita merasa dingin, nyaman, tapi justru itu yang akan mencelakakan kita ya. Maka Nabi SAW itu menyampaikan dalam satu hadisnya itu, taraktukum alal mahajjatil bayda, aku meninggalkan kalian dalam satu jalan yang lurus sekali, lailuha kanahariha, yang malam harinya itu seperti siang. Artinya malam hari itu kan identik dengan gelap, identik dengan yakni gak ada cahaya. Lailuha kanahariha, malam harinya itu seperti siang. Artinya malam hari itu sangat jelas terlihat, dan terang itu sangat identik dengan cahaya yang terlihat. Artinya jalan yang saya tinggalkan itu sunnah Nabi SAW itu sangat jelas putih ya. Bahkan disebutkan sama para ulama itu kalau ada semut hitam yang berjalan di kegelapan malam aja kelihatan saking terangnya ya. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik, dan tidak ada seorang pun yang berpaling dari jalan yang aku tinggalkan ini, ketika dia berpaling illa halik, kecuali dia pasti akan hancur dan pasti akan binasa. Itu tentang kondisi kita yang berpegang teguh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ya. Karenanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita itu dihiasi hati dan pikiran kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya kajian fikih kita seputar tentang jihad, yang sudah sampai jihad terhadap perempuan. Jadi kalau jihad itu sudah identik dengan laki-laki ya, dan kita akan mendapati tentang beberapa tingkatan-tingkatan jihad. Jadi jihad itu memang yang kita pahami, dan makna besar dari jihad adalah jihad berperang. Tapi ada lebih dari itu, sebagaimana kita disampaikan oleh Nabi SAW, orang yang bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, agar keluarganya itu tidak minta-minta, ketika dia wafat, dia termasuk golongan orang yang mati syahid, sedang berjihad mereka, orang yang pergi menuntut ilmu ya. Dulu saya waktu di Mesir itu sering dinasihati itu sama kakak kelas ya, sama ustadz itu dari Makassar beliau. Kita tuh sekarang lagi perjalanan safar. Yang safar itu Nabi SAW itu kan memberikan gambaran di antara ciri orang yang mudah dikabulkan doanya adalah orang-orang yang lagi bepergian, lagi safar. Udah kita lagi safar, kemudian kita safarnya juga nggak jalan-jalan, lagi menuntut ilmu, menuntut ilmunya di negeri para nabi, yani di tempat yang memang orang-orang soleh itu juga banyak. Jadi memang kita tuh dianjurkan, coba sama kata dia itu, coba antum jangan sampai terlepas dari setiap ibadah antum dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dikabulkan, baik sekarang atau nanti, atau ditunda pas lagi nanti dapatnya di akhirat. Ya, dan itu memang betul, Pak. Ya, di antara doa-doa orang yang kemudian kita lagi berpergian ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari menuntut ilmu. Jadi artinya ada beberapa tingkatan dari orang yang pergi berjihad ya. Dia bukan hanya sekedar jihad untuk orang yang ikut berperang ya. Orang yang berperang pun juga sama, dia disebutkan dengan jihad, namanya jihad akbar ya.
Maka kemudian di sini para perempuan juga ikut komentar kepada Nabi SAW, di mana perempuan itu menyampaikan, ya, ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dan Imam Al-Wahidi dalam kitab Ad-Darul Mansur fi Tafsir Ayatil Ma'thur dari Mujahid, bahwa qalat Ummu Salamah, aku mendengar Ummu Salamah itu berkata. Ummu Salamah itu salah satu dari seorang sahabiat, ya, mengatakan, ya Rasulullah, tagzur rijal wala nagzu. Ya Rasulullah, ya, mengapa laki-laki itu diizinkan untuk berperang sedangkan kita itu tidak berperang? Wa inna malana nisful miras, dan kita tuh tetap, ya, mendapatkan setengah dari warisan. Maka kemudian setelah protes, atau bukan protes, ya, keberatan dari perempuan ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan dalam surat An-Nisa itu satu ayat, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Janganlah kalian itu beriri hati, ya, merasa iri terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian yang lain, ya, dalam hal ini perempuan dan laki-laki. Bayangkan, ya, seorang perempuan, seorang sahabiat di zaman Nabi SAW, mereka itu keberatan dan protesnya itu karena memang tidak ingin ikut jihad. Nanti ketika di Madinah, di perang Uhud itu banyak laki-laki yang justru protes kepada Nabi SAW untuk diberikan uzur agar tidak ikut jihad. Ya, ini tentang masalah keimanan, Pak. Memang ketika kita nanti berbicara tentang bab jihad, itu bab yang semuanya itu didasari dari iman. Kita hari ini di Indonesia, alhamdulillah, ya, nih, dari segi keadaan, dari segi semuanya itu merasa tenang. Artinya tidak ya, nih, raut maut seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Tapi kalaupun itu nanti terjadi di Indonesia, ya, yang kemudian kita juga punya sejarah latar belakang tentang jihad yang tidak biasa, dan itu semuanya itu dibangun dari kaum muslimin. Artinya kita tuh mempunyai, ya, nih, latar belakang sejarah tentang perlawanan kita sebagai kaum muslimin terhadap orang-orang kafir, yang itu kalau kemudian tidak didasari dari iman, maka tidak akan mungkin tergerak seluruh badan kita untuk melakukan jihad fisabilillah. Jadi semuanya itu yang menggerakkan memang hati, Pak. Kalau hatinya itu takut, sekuat badan apapun kita, ya, sebesar apapun badan kita, enggak akan jalan, karena hatinya takut. Tapi kalau hatinya itu berani, ya, seperti Khabbab bin Munzir, itu orangnya kecil, Pak, ya, dibandingkan rata-rata orang Arab, dia lebih kecil. Tapi nanti ketika di suatu perang, dia itu minta kepada seorang sahabat itu untuk dia itu badannya dinaikkan ke manjanik, ya. Manjanik itu salah satu, dia pelempar batu yang dari jauh kemudian dilemparkan. Nah, ini biasanya diisinya batu, Pak. Nah, tapi seorang sahabat ini minta, udah saya aja dinaikin ke sini, nanti antum melemparkan saya masuk ke pertahanan musuh, saya obrak-abrik mereka dari dalam. Seorang sahabat, Pak, badan kecil. Dan itu kenapa bisa melakukan atau kemudian timbul rasa untuk seperti itu? Karena didasari dari iman. Ya, walaupun dari secara fisik mereka itu tidak besar, tidak kuat, tidak berotot, ya, tapi iman yang kuat justru melahirkan kekuatan yang itu jauh lebih kuat daripada pria yang berotot sekalipun. Maka ketika para perempuan ini mengadu, ya, kepada Nabi SAW, kenapa kok para laki-laki yang justru dibolehkan, ya, sedangkan kita itu nggak diperbolehkan untuk berjihad, padahal keutamaan jihad itu luar biasa. Orangnya itu langsung diganjar mati syahid. Yang kita tahu mati syahid itu nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya masuk surga tanpa hisab. Dan juga kemudian mereka itu nanti arwahnya itu berubah menjadi burung-burung hijau indah yang kemudian dilepas di surga, ya, yang terbang sesuka hatinya. Ya, ini gambaran dari orang-orang yang mati syahid. Maka banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan mati syahid. Bayangkan, ketika kaum muslimin ingin membuka Persia, ya, kemudian salah satu dari seorang sahabat itu berhadapan dengan panglima Persia, namanya Rustum, ya. Kemudian dia itu mengatakan,
tentang kemuliaan Islam. Karena orang-orang Persia, ketika kaum muslimin ini datang ke Persia, mereka itu tahu bahwa kaum muslimin ini, bukan kaum muslimin ya, masyarakat Arab ini itu masyarakat terbelakang. Mereka itu tidak mungkin berperang kecuali untuk mendapatkan satu tujuan, yaitu dunia, yakni makan, uang, ghanimah dan sebagainya. Mereka berperang hanya untuk itu yang mereka yakini. Padahal yang dibawa oleh siapa sama sahabatnya saya lupa. Yang dibawa oleh seorang sahabat ini bukan itu tujuannya, tapi untuk linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tapi kami itu ingin mengeluarkan kalian dari peribadahan kepada makhluk menuju kepada peribadahan Tuhannya makhluk. Min dzikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat, yang dibawa oleh seorang sahabat ini. Ya, dia ingin mendakwahkan Islam. Tapi apa kata Rustum? Antum balik lagi aja ke panglima antum, sampaikan masing-masing dari kalian akan saya berikan onta beserta isinya. Nanti kalau panglima saya kasih lebih dari ini. Yuk bayangkan, panglimanya pada waktu Khalid bin Walid, dan mereka itu tidak menyangka bahwa apa yang dibawa atau tujuan dari mereka itu berjihad adalah untuk mendapatkan harta, padahal mereka itu adalah orang. Nanti salah satu dari panglimanya ini, begitu Khalid datang ke mereka di tengah-tengahnya itu, Khalid itu karena sebelumnya itu sudah menganggap bahwa mereka itu cuman lalat doang. Jadi begitu Khalid masuk, para tentara-tentaranya Rustum ini seperti menggertak dan menakut-nakuti. Di pikirannya Khalid, mereka itu lalat, kecil, digertak-gertak Khalid kok. Makanya kemudian mereka itu nanti para musuh itu mengatakan mereka itu adalah orang-orang ruhbanul lail, ya, orang-orang yang ketika malam harinya itu seperti ruhban, seperti orang orang yang suka beribadah tidak kenal henti pada malam hari, tapi begitu datang siang mereka itu seperti singa-singa yang kelaparan. Dan itu terjadi, Pak. Dikatakan ini menurut sudut pandang musuhnya. Kalau yang mengatakan ini kaum muslimin mungkin kita merasa ya wajar karena antum dari golongan antum sendiri. Ini yang mengatakan musuh sendiri. Ya. Kadang kita kalau mendapatkan statement dari musuh kan membuktikan bahwa kita itu di hadapan musuh yang sangat kuat. Maka ketika kaum Persia itu menyampaikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang mencari mati. Loh, kita bingung. Kalau misalnya kita bunuh, mereka senang dapat mati syahid. Lah kalau enggak kita bunuh, kita yang dibunuh gitu ya. Karenanya mereka itu sangat bingung ketika menghadapi kaum muslimin. Oh gimana enggak? Kaum muslimin itu didasari seluruh jihadnya itu berdasarkan iman. Mereka kalau mati dia akan mendapatkan syahid. Ya, kalau membunuh mereka juga akan mendapatkan pahala. Ya, ini luar biasanya dari kaum muslimin ya, mendapatkan dari ganjaran jihad. Karena ini juga ingin didapatkan dan diraih oleh para perempuan. Karenanya mereka itu mengatakan, ya Rasulullah, ya, yakzur rajul wala nakzu. Kenapa para laki-laki doang yang disyariatkan untuk berjihad? Kenapa kita enggak boleh gitu ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Janganlah kalian itu iri hati terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kepada sebagian dari kalian bagi sebagian yang lain. Lirrijali nasibun mimmaktasabu, di mana dari laki-laki itu ada bagian dari apa yang sudah mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaban, dan juga dari perempuan itu ada bagian dari apa yang sudah mereka usahakan. Artinya memang laki-laki itu ada bagiannya tersendiri, Pak. Dan juga perempuan itu ada bagiannya tersendiri. Karenanya pekerjaan di dalam laki-laki, ada pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita lihat itu tidak masuk dalam golongan para perempuan yang melakukannya. Ketika hari ini sudah terjadi zaman terbalik. Jadi apapun dilakukan demi mendapatkan sebongkah uang, ya, segenggam uang,
atau sesuap nasi lah bahasa kitanya itu, maka apapun dilakukan. Maka kita lihat hari ini para perempuan itu melakukan sebagiannya itu pekerjaan laki-laki, betul Pak? Betul Pak? Yang ngangkatin beras itu di agen beras ya. Kalau di Jakarta mungkin enggak kali ya, tapi di berbagai tempat itu perempuan, ibu-ibu yang mereka itu menggendong beras. Ibu-ibu menjadi tukang bangunan, Mbak. Driver juga. Gojek. Selalu banyak sekali. Pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu dilakukan oleh laki-laki, tapi perempuan ikut andil dalamnya. Ketika itu terjadi, maka dia akan menabrak sunatullah yang ketika dia akan terus berlangsung, akan terus berlanjut, maka itu akan perlahan mengikis fitrah dia sebagai seorang perempuan. Karena dia memasuki wilayah yang dia itu bukan wilayah mereka sebagai seorang perempuan. Perempuan menjadi hakim, coba contohnya. Ada gak Pak? Banyak. Perempuan jadi hakim. Loh, hakim itu kan dihadapkan dengan masalah mulu Pak, dengan perkara mulu. Bayangkan kalau perempuan dihadapkan dengan masalah mulu, dengan perkara yang itu perempuan harus dan hakim itu harus dituntut untuk dingin dan tidak banyak basa-basi kan. Makanya kalimat yang keluar itu menurut pasal segini ya, kita memutuskan ya, membuktikan ya. Maka hakim itu kan nggak pernah dia mengatakan dalam sidangnya itu ya, menurut perasaan saya ya kamu salah gitu ya, nggak ada. Tapi kalimat dingin yang dia menyebabkan menyebutkan tentang ketegasan dia sebagai seorang hakim. Lo bayangkan kalau perempuan dia seperti itu, kemudian sudah pulang ke rumah, hakimnya belum selesai juga, ditambah menghakimi suaminya, anaknya udah bingung dia, setiap hari dengerin pasal lagi, setiap hari tentang pasal. Jadi perlahan mulai terkikis dari fitrah dia sebagai seorang perempuan karena memasuki wilayah yang dia itu bukan bagian dia sebagai seorang perempuan. Ini ketika hari ini hidup kita tidak dibimbing oleh syariat. Jadi ini seperti dua golongan yang berbeda Pak, laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian ketika perempuan ini masuk ke wilayah laki-laki atau laki-laki ini masuk ke wilayah perempuan, maka masing-masing dari mereka ini pasti melakukan sebuah aktivitas yang dia itu melanggar syariat, yang dengannya itu dia akan mengikis fitrah mereka sebagai laki-laki itu sebagai perempuan. Laki-laki juga sama. Saya pernah baca itu ada laki-laki dia itu yang menjadi dokter kandungan ya, yang melahirkan itu bidan ya, dokter kandungan. Jadi setiap hari yang menemani perempuan itu melahirkan. Apa yang terjadi? Dia itu kehilangan sensitivitas terhadap istrinya. Jadi tidak lagi merasa butuh seksualitas terhadap istrinya, karena sudah sering berhadapan dengan perempuan-perempuan yang mereka tolong untuk melahirkan. Kehilangan kepekaan, kehilangan sensor sensitivitas ya, dia sebagai seorang laki-laki terhadap istrinya. Ini saya baca, dan ini salah satu berbagai dampak yang ketika dua hal ini ya kemudian mencampuri satu dengan yang lainnya, karena berbeda, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ketika hari ini ya semuanya itu disatukan, dari pekerjaan bahkan pendidikan pun disatukan Mbak, betul kan? Betul, disatukan. Laki-laki dan perempuan semuanya disatukan dalam satu pendidikan yang sama. Ini jelas salah ya. Allah Subhanahu wa taala laisa dzakaru kal unsa. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam surat Al-Imran bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dari semuanya, termasuk dari pendidikannya pun juga sama, berbeda. Ini hari ini seluruhnya itu semuanya disamakan ya, dalam hal apapun pekerjaannya sama, bahkan sampai kewajiban pun ingin disamakan, kesetaraan dalam gender ya, karenanya mereka itu sangat berlomba-lomba untuk ingin disetarakan dengan laki-laki ya. Kalau kayak gitu enak Pak ya, kita di rumah aja, suruh mereka yang bekerja ya, merasakan tentang kerasnya dunia luar, dunia jalanan yang kemudian mereka hadapi sebagai seorang yang mencari nafkah.
Jadi lirijali nasibun mimma iktasabu, di mana laki-laki itu memiliki bagian tersendiri dari apa yang mereka usahakan. Mereka akan mendapatkan bagiannya tersendiri, dan perempuan pun juga sama. Mereka punya bagiannya tersendiri. Ya. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari apa yang telah dikaruniakan kepadamu, innallaha kana bikulli syai'in alima, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dari segala sesuatu itu Maha mengetahui. Dan perlu kita tahu ini tentang pembahasan jihad, bahwa jihad itu memiliki syarat, Pak. Dia ada syarat-syarat jihad. Syarat jihad yang pertama ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Yang pertama itu tentu harus Islam. Ya, karena kita jihad ini membawa royah, ya, bendera tentang Islam. Yang kedua harus balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat dia ini bukan budak, atau hurriyah, ya. Karena kalau budak dia harus minta persetujuan dari tuannya. Nah, kemudian yang kelima laki-laki. Kemudian yang keenam dia itu selamat dari bahaya. Ya, dan ketujuh adanya harta. Artinya adanya harta dia itu untuk berperang. Maka di antara kemarin sudah kita sebutkan, ya, di antara hartanya itu kita tidak boleh meninggalkan, ya, anak cucu keluarga kita, ya, tanpa harta yang cukup, kemudian kita pergi untuk berperang, ya, tanpa menyiapkan bekal terbaik untuk artinya menelantarkan, ya, maka itu tidak termasuk dari syarat jihad. Baik. Waruwi an Ikrimah annan nisa sa'alnal jihad. Disebutkan dari Ikrimah, anaknya Abu Jahal, ya. Para sahabat itu meminta keikutsertaan mereka itu dalam berjihad. Fakulna, maka kemudian mereka itu mengatakan, wadatna annallaha ja'ala lanal ghazzu fanusibu minal ajri ma yusibur rijal. Dan sebenarnya kami itu sangat ingin Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kami sebagai seorang perempuan juga untuk ikut berjihad. Kenapa? Fanusibu minal ajri ma yusibur rijal. Agar kemudian kami itu mendapatkan, ya, pahala yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki. Wa hadza la yamna' min khurujihinna litamrid wan nahwu. Ya, meski begitu para perempuan memang tidak dilarang untuk keluar bersama laki-laki menuju medan perang, ya. Tapi keluarnya para perempuan untuk menuju medan perang itu juga bukan untuk berjihad, tapi di sini untuk litamrid wa nahwu, untuk mengobati para pasukan yang terluka atau yang semisalnya. Maka disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Uhud, ketika terjadi perang Uhud, ya, in hazaman nasu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pasukan kaum muslimin itu sudah lari tercerai-berai. Ini luar biasa dari perang Uhud, ya. Karena yang menjadi latar belakang perang Uhud ini juga rapatnya Nabi SAW dan para sahabat. Jadi Nabi SAW itu dulu ketika sebelum terjadi perang Uhud, Nabi SAW sudah di Madinah, ya. Sebelum terjadi perang Uhud, Nabi SAW itu mengumpulkan para sahabatnya untuk rapat militer, mengumpulkan mereka semua. Kemudian Nabi SAW itu membuka rapatnya itu dengan mimpi. Yang Nabi SAW mengatakan bahwa saya memimpi tadi malam, udah kita perang di Madinah saja. Kita perang kota aja. Toh kita tahu tentang letak-letak kelemahan kota ini. Ya, jadi ketika musuh itu masuk kita bisa mudah menyerangnya. Tapi kata para sahabat, enggak. Para sahabat ini memang anak-anak muda dan memang mereka sedang menggelora. Enggak. Udah kita jemput aja mereka tuh di luar Madinah. Karena waktu itu Uhud itu di luar Madinah, Pak. Ya, hari ini kita mendapati Uhud itu di dalam Madinah. Dulu itu Uhud itu di luar Madinah. Ya, hari ini Madinah itu kan besar, ya, hari ini perluasan-perluasannya. Dulu di zaman Nabi SAW itu Madinah itu hanya seluas Masjid Nabawi sampai gerbang yang besarnya itu. Itu luas Madinah dulu. Nah, hari ini Madinah itu ada perluasan sehingga Uhud itu masuk ke dalam Madinah. Tapi dulu itu Uhud itu berada di luar Madinah. Ya, karenanya para sahabat itu mengatakan, "Udah enggak usah. Kita jemput aja mereka itu di luar Madinah." Ya. Maka Nabi SAW itu tidak
Ya itu karena rapat bersama, ya rapat militer, dan kebanyakan para sahabat itu mengatakan untuk bersama-sama menjemput musuh di luar Madinah, maka sepakat di luar Madinah. Walaupun nanti begitu Nabi SAW itu sudah keluar, ya udah siap untuk mengambil baju besinya, kemudian para sahabat ini ragu, aduh apa, kayaknya kita salah ngomong ya. Nabi kan tadi pengennya itu kita berperang di Madinah. Maka kemudian mereka itu mengutus salah seorang sahabat untuk datang ke rumah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, amruna tabu'un li amrik. Ya Rasulullah, kita mengikut antum aja. Kalau antum mau perang di Madinah, udah kita ikut. Kalau antum mau perang di luar kota, kita juga ikut. Terserah antum aja. Di sini Nabi SAW memberikan satu teladan yang sangat luar biasa bagi seorang pemimpin. Ini tentang leadershipnya Nabi SAW. Di mana Nabi SAW menyampaikan bahwa tidak pantas bagi seorang pemimpin, bagi seorang jenderal, seorang panglima yang dia sudah memakai baju besi untuk menanggalkannya kembali sampai Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan apakah nabinya yang menang atau musuhnya yang menang. Ini tentang keteguhan Nabi SAW. Makanya kita tuh diperintahkan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita tuh sudah berazam, ya, sudah berniat, udah bismillah, bertawakal 'ala Allah. Ini yang dalam satu tafsirnya itu, pembahasan para ulama dan ahli ilmu itu, ini yang tidak banyak dilakukan oleh para ayah hari ini, Pak. Para laki-laki yang menjadi ayah itu yang terlewat dari keteladanan Nabi SAW menjadi seorang pemimpin. Mereka ketika sudah menjanjikan kepada anaknya, insya Allah kita pergi ya, nanti habis asar lah. Itu datang waktu asar, kayaknya nggak jadi deh, besok aja. Itu ya. Kalimat-kalimat yang lemah seperti itu, yang tidak menegangkan, yang tidak menegakkan apa yang dia sudah katakan, apa yang sudah dia janjikan kepada anaknya, itu yang membuat dia itu lemah di mata anak, sehingga kemudian tidak timbul perasaan bangga dari anak kepada ayahnya sebagai sosok yang dia teladani, karena kemudian kehilangan itu. Nabi SAW ketika sudah memang ingin berperang, walaupun dia bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Nabi SAW inginnya perang Madinah, kemudian para sahabat mengatakan enggak, kita perang, jemput mereka di luar Madinah. Walaupun Nabi SAW itu tidak sepakat ya, dalam tanda kutip, terhadap apa yang diinginkan para sahabat, tapi Nabi SAW itu kemudian fatawakkal 'ala Allah. Mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perang Uhud ini, ya, Anas bin Malik itu menyampaikan, in hazaman nas wa Nabi SAW. Ya, Nabi SAW itu para sahabat itu mereka sudah cerai-berai dari Nabi SAW itu karena pasukannya itu kemudian dihancurkan oleh Khalid bin Walid, Mbak. Dan pada itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ya, jadi memang Khalid bin Walid ini salah seorang panglima yang ketika sudah berada di medan perang, dia tidak akan pernah dikalahkan dia. Passionnya itu memang di sana, Khalid bin Walid. Bahkan Nabi pun kalah itu di perang Uhud itu ya. Strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid itu muter dia, Pak. Jadi kalau ngelihat Gunung Uhud itu, ya, gue gambarnya, dia itu pasukannya itu menghadapkan dari depan, tapi Khalidnya ini justru muter dia, ya, mengintai kaum muslimin itu dari belakang, mengintai, karena Khalid ini tahu adanya pasukan manah dari atas. Nah, ketika pasukan panahnya ini sudah terlena dengan ghanimah, dengan apa yang sudah didapatkan, karena Nabi SAW itu sebelumnya sudah mengatakan, antum jangan turun dari tempat ini sampai mendapatkan komando dari saya. Jangan turun. Walaupun antum itu sudah mendapatkan, kita ini sudah tercabik-cabik, kita sudah kalah total di bawah, jangan turun. Itu perintah Nabi. Bahkan sampai kalaupun nanti kita menang, kita sudah mendapatkan ghanimah, jangan turun. Ya. Ternyata pasukan panah ini sebagian besarnya mereka tuh lupa turun ke bawah, bantuin teman-temannya itu yang lagi ngambilin ghanimah. Karena mereka tuh sudah mengira nggak ada lagi pasukan musuh, Pak. Karena di awalnya itu, ya, di babak pertamanya itu pasukan kaum muslimin itu menang dia. Pasukan musuh itu sudah lari ke belakang, tercerai berai. Tapi kemudian keadaan seperti ini yang dilihat oleh Khalid bin Walid, yang langsung berinisiatif untuk melakukan penyerangan kedua. Ini ada counter attack yang dilakukan oleh Khalid bin Walid untuk membuat kaum muslimin tercerai-berai. Jadi begitu diserang, Khalid bin Walid masuk, nah pasukan kaum kafir yang tadinya mundur balik lagi ke depan, menghancurkan seluruh
kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu didepit dari depan dan belakang. Itu banyak pasukan yang meninggal. Ya, banyak pasukan dari Nabi SAW yang meninggal. Ya. Dan termasuk juga Nabi SAW itu kan juga terluka parah. Ya, karenanya Anas bin Malik menyampaikan, waqad ra'aitu Aisyah binti Abi Bakar wa Ummu Sulaim wa innahuma lamis martani arakhadima sukahuma tankilanil qurba ala mutunihima. Di mana aku itu melihat, kata Anas bin Malik, Aisyah putri Abu Bakar dan Ummu Sulaim, mereka itu mengangkat mengangkat gamis mereka, ya, arakhadima sukahuma, dan aku melihat mereka itu mengangkat roknya tersebut untuk kemudian mereka itu berlari sampai terdengar atau terlihat gelang kaki mereka, ya. Summa tafrigonaha fi afwahil qaum. Kemudian mereka itu mengambil seperti tempat susu, ya, garibah. Dia tempat susu dari kulit yang diambil untuk memberikan kepada pasukan. Jadi mereka itu dua orang ini, Aisyah dan Ummu Sulaim, mereka itu mengambil tempat minum itu diisi air begitu penuh, kemudian mereka bagikan kepada pasukan yang kehausan. Summa tarji'ani fatamla'anihima. Kemudian mereka itu begitu habis kembali lagi mengisi lagi, diberikan kepada orang-orang yang kehausan. Summa tarji'ani fatafrigoniha fi afwahil qaum. Kemudian mereka itu kembali lagi dan ya mengisinya itu untuk memberikannya kepada pasukan yang kehausan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan juga dari Anas bin Malik berkata, karena Nabi SAW yagzu bi Ummu Sulaim wa niswatun minal ansor ma'ahu. Nabi SAW itu dulu berperang yang ditemani dengan Ummu Sulaim dan beberapa perempuan dari Ansor. Fayasqinal ma', yang kemudian para perempuan ini memberikan minum kepada pasukan, wa yudawinal jarhah, dan kemudian mereka itu mengobati tentara yang mereka itu terluka. Maka memang dulu di jihad di zaman Nabi SAW, perempuan ini memang memberikan tugas yang sangat luar biasa, di mana dia itu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sifatnya ini seperti ini, yang merawat orang yang lagi sakit, kemudian memberikan minuman kepada pasukan yang kehausan, ya. Dan ini ditugaskan dari Nabi SAW kepada para perempuan. Jadi artinya mereka itu juga ikut ke medan jihad, tapi mereka tidak berjihad. Artinya mereka menjadi petugas P3K-nya lah. Ya, ketika ada yang terluka, maka kemudian mereka itu sigap dan menjadi memberikan pertolongan pertama. Ini disanjurkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud atau Tirmidzi. Ya, dan bahkan dari sebagian mereka itu ada namanya Nusaibah, ya, seorang sahabiat yang dia itu juga ikut membantu. Jadi ketika Nabi SAW di perang Uhud, ya, Nabi SAW itu sudah terluka dan sebagian para sahabat itu sudah berguguran. Nabi SAW ini terbuka, tidak ada yang menjaga, dan para kaum Quraisy itu tahu, ya, yang mana yang namanya Muhammad, karena memang mereka itu dulu bersama-sama di Mekah, jadi tahu Nabi Muhammad itu yang mana. Hingga akhirnya kemudian dari mereka ada orang kafir itu yang langsung bersegera mendekat kepada Nabi SAW. Bahkan disebutkan seorang sahabat, ya, kalau nggak salah Thalhah bin Ubaidillah, itu digambarkan pundaknya itu sudah seperti landak, tamengnya sudah seperti landak, karena isinya itu seluruhnya itu dengan anak panah. Saking mereka itu melindungi Nabi SAW dari gencaran musuh, karena mereka itu mengincarnya Nabi SAW. Karena perang Uhud ini dilandasi dari rasa balas dendam yang mereka kalah di perang Badar, sehingga banyak tokoh masyarakat mereka itu terbunuh di perang Badar. Perang Uhud ini menjadi, ya, titik balik, ya, balas dendam mereka untuk menghancurkan Nabi SAW dan kaum muslimin. Maka yang diserang itu otomatis Nabi SAW. Maka para perempuan itu juga ikut membantu mempertahankan Nabi SAW itu dari serangan musuh, ya. Maka inilah bagaimana perjuangan
para perempuan yang mereka itu juga ternyata meminta kepada Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan, ya, diizinkan untuk berjihad, walaupun sebenarnya mereka itu tidak dianjurkan untuk ikut berperang, hanya ikut membantu dari apa yang sudah mereka bagikan kepada kaum muslimin. Sedikit ya, kita tutup dari hadis Nabi SAW di dalam pembahasan selanjutnya tentang iznul walidain, tentang izin kepada orang tua ketika berjihad. Al jihadul wajib la yu'tabar fihi iznul walidain. Ya, jihad yang bersifat wajib, maka dia itu tidak perlu untuk meminta izin kepada kedua orang tua. Amma jihadut tatawu, adapun jihad yang sunnah, fa innahu la budda fihi min idznil walidain al-muslimin al-hurrin, ya. Sedangkan jihad yang sunnah, tadi jihad itu terbagi-bagi tadi, ya. Jihad yang seperti kita menuntut ilmu, seperti kita mencari nafkah dan sebagainya, enggak perlu izin, ya. Saya mau izin jihad gitu, ya, enggak perlu, ya. Fa innahu la budda min idznil walidain, ya, dan itu jihad-jihad yang sunnah tadi, seperti menuntut ilmu, ya, ingin pergi ke Mesir misalnya, atau pergi ke Madinah, labudda fihi min idzin walidain, ya, maka dia perlu untuk izin kepada kedua orang tuanya. Ya, jangan tiba-tiba langsung berangkat aja gitu, ya. Dia mau kemana tuh? Mau jihad? Jihadnya jihad menuntut ilmu, ya, tapi harus izin dulu kepada orang tuanya. Maka disampaikan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Nabi SAW, ayul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi SAW itu menyampaikan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu, maka Ibnu Mas'ud melanjutkan, kemudian apa? Kemudian Nabi SAW itu menyampaikan, birrul walidain, berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Qultu sumai, kemudian apa? Kemudian al jihadu fisabilillah, kemudian berjihad fisabilillah. Bagaimana kemudian Nabi SAW itu, ini menurut para ulama hadis, Nabi SAW itu ketika menyebutkan ini, menyebutkan tentang urutan dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melakukan aktivitas kita dengan salat tepat waktu, maka kita sudah melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, di tahap yang tertingginya. Kemudian yang kedua, dari hadis ini Nabi SAW itu menyampaikan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baru jihad fisabilillah. Jadi berbakti kepada orang tua itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan daripada kita pergi berjihad fisabilillah. Karena kalau kita pergi berjihad tanpa ridho dari kedua orang tua, atau kemudian kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka itu justru menyelisihi dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Ketika Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita itu untuk birrul walidain. Dimana Allah Subhanahu wa taala ini saya sudah sampaikan dulu, ya, tentang bagaimana tentang keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu Allah utamakan atau Allah sejajarkan dengan peribadahan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian itu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian kepada kedua orang tua itu berbuat ihsan, berbuat baik. Lihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar sekali, ya, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karenanya kita yang masih mempunyai orang tua,
Ini merupakan dua amanah terbesar bagi kita untuk kita bisa memasuk surga Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa masuk surga dari keduanya. Maka ada seorang sahabat ya, yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedih karena salah satu dari pintu surga aku itu sudah ketutup." Artinya orang tuanya sudah meninggal salah satunya. Ada orang yang masih memiliki kedua orang tuanya masih hidup, justru keduanya ini dimasukkan ke panti jompo. Ya boleh. Karena mereka itu keberatan untuk mengasuh dan mendidiknya. Maka luar biasa ya bagi pada orang tua yang mereka itu sudah tua ya, tapi kemudian banyak anak-anaknya itu yang kemudian berlomba-lomba untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Walau alam bisawab, ya ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.